Halo sahabat Rona, selamat datang di Ronapedia, di mana kamu bisa mendapatkan berbagai informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Sebelum memulai videonya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video berikut ini. Check this out. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh banting tulang cari kerja buat kamu. Mana sempat macam-macam. Aku nanya baik-baik loh, Kak. Bisa gak sih, Kak? Gak ada yang namanya baik-baik. Gak ada. Oh no. Sahabat Rona pasti kaget ya, kenapa opening videonya cuplikan singkat video Rizky Bilar sedang marah-marah. Emang Ronapedia ini channel infotainment atau akun gosip? Tenang-tenang, bukan infotainment atau akun gosip, tapi kali ini Ronapedia akan membahas mengenai KDRT, kasus yang sedang happening banget di dunia entertainment tanah air. Khusus untuk sahabat Rona semua, Ronapedia akan menyajikan informasi mengenai KDRT, tindakan apa saja yang masuk dalam kategori KDRT, dan ancaman hukumannya. Namun sebelum itu, agar tidak ketinggalan berita terupdate, tidak ada salahnya jika kita merangkum sedikit kasus selebriti yang satu ini sebagai salah satu contoh kasus KDRT. Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi berbakat jebolan di Akademi Lesti Kejora? Sepertinya semua kenal ya dengan bintang dangdut yang satu ini. Baru-baru ini Lesti Kejora sedang tertimpa musibah karena mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Muhammad Rizky, atau yang sering disapa Rizky Bilar. Para mak-mak fans garis keras Leslar awalnya tidak mempercayai akan hal ini. Mereka meyakini bahwa hal itu tidak mungkin terjadi pada dua idola mereka. Namun setelah konferensi pers yang dilakukan oleh Humas Polda Metro Jaya, agaknya isu ini tidak dapat ditepis adanya. Melalui konferensi pers, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa kronologi bermula saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Kemudian Lesti meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Tak terima dan terpancing emosi, kemudian Rizky Bilar menyeret dan membanting Lesti ke kasur dan berusaha mencekiknya hingga Lesti terjatuh ke lantai. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu 28 September dini hari pukul 1.51 waktu Indonesia Barat. Kemudian di pagi harinya pukul 9.54 waktu Indonesia Barat, Rizky Bilar berusaha menarik Lesti ke kamar mandi dan membantingnya ke lantai. Hal itu dilakukan berulang kali hingga Lesti merasakan kesakitan di tangan, leher sebelah kiri, dan di sekujur tubuhnya. Kita tunggu bersama kelanjutan dari kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora ini ya guys. Semoga dapat diadili dan hukum dapat ditegakkan sesuai fakta yang ada, dan semoga Lesti Kejora segera diberi kesembuhan dan ketabahan. Oke, sekarang kita lanjut pada KDRT. Pengertian KDRT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004 sampai 2001, ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atau ranah personal. Sementara itu, secara khusus selama 5 tahun terakhir terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus ranah nasional. Andi mengungkapkan, jenis-jenis KDRT, kekerasan terhadap istri, selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT atau RP, ranah personal, dan selalu berada di atas angka 70%.
Wah, ternyata tinggi sekali ya guys kasus KDRT di Indonesia, terutama kasus kekerasan terhadap istri atau perempuan. Selain harus selektif memilih pasangan, sepertinya perempuan harus bisa bela diri agar kalau terjadi hal yang tidak diinginkan jangan sampai menjadi korban KDRT. Yang ada ide lain untuk mencegah KDRT bisa komen di bawah ya. Maraknya kasus KDRT di Indonesia melatar belakangnya terbentuknya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT nomor 23 tahun 2004. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan UU PKDRT nomor 23 tahun 2004 pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan UU PKDRT adalah 1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dan 4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Setelah mengetahui tujuan dari UU PKDRT, lalu apa saja sih tindakan yang termasuk dalam tindak pidana KDRT? Melalui pasal 5 sampai dengan pasal 9 dijelaskan bahwa yang termasuk tindak pidana KDRT adalah 1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Jadi apabila sahabat Rona mengalami kejadian di dalam rumah tangga yang setelah kejadian tersebut mengalami rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan mengalami penderitaan psikis, mungkin saja sahabat Rona telah mengalami kekerasan psikis. 3. Kekerasan seksual. Dalam hal kekerasan seksual dapat dikatakan KDRT apabila ada dua hal, yakni 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. 4. Penelantaran rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kontrol kendali orang tersebut. Ancaman hukuman untuk tindak pidana KDRT dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada bab 8 pasal 44 sampai dengan pasal 50. Dengan penjelasan sebagai berikut. Secara umum, ancaman hukuman untuk kekerasan fisik tertuang dalam pasal 44 di mana tindak pidana KDRT kekerasan fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Namun penggolongan kekerasan fisik akan lebih lanjut diselidiki dan dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik ringan dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. 2. Kekerasan fisik sedang. Kekerasan fisik sedang yang mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. 3. Kekerasan fisik berat. Kekerasan fisik berat yang mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah.
Dalam contoh kasus KDRT yang terjadi pada Lesti Kejora ini, agaknya jika melihat dari penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ancaman hukuman yang akan diterima Rizky Bilar yaitu pidana penjara 5 tahun atau paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 juta sampai 30 juta. Bagaimana komentar sahabat Rona? Bisa komen di bawah ya. Oke, selanjutnya ancaman hukuman kekerasan psikis. Secara umum, tindak pidana KDRT kekerasan psikis sesuai pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Namun jika kekerasan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Selanjutnya ancaman pidana kekerasan seksual diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 48 dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 46. Secara umum setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Pasal 47. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta rupiah atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 48. Kekerasan seksual atau pemaksaan melakukan hubungan seksual sebagaimana pada pasal 46 dan 47 kemudian mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya berpikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu secara terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta rupiah dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 49. Penelantaran rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Selain ketentuan pidana pasal 44 sampai 49, undang-undang ini juga mengatur pidana tambahan yakni pasal 50, yakni hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa 1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. 2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Nah, itu tadi video dari Ronapedia kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kamu ya. Jika kamu suka videonya, klik like and share agar kami makin semangat untuk membuat video menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar jika ada yang dikoreksi atau ditambahkan agar informasinya semakin lengkap. Kamu juga bisa merequest ide menarik lainnya untuk video selanjutnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.